Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazira wal hikamil bahiratil katsira thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita kemarin masih di Kitabul Wadi'ah wal 'Ariyah, kitab tentang penitipan dan peminjaman. Kitab tentang penitipan dan peminjaman barang. Ya, sebelumnya saya ingin meralat Bapak ya, yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya kebalik-balik tertukar. Artinya begini Bapak, masalah peminjaman barang, penyewaan barang, dan penyewaan penitipan barang, kalau barangnya rusak karena kelalaian orang yang dipinjami, orang yang nyewa dan orang yang dititipi, maka barangnya harus diganti. Sepakat para ulama. Kalau misalkan barang yang dipinjamkan ini rusak karena kelalaian orang yang minjam, barang ini rusak karena kelalaian orang yang menyewa barang ini rusak karena kelalaian orang yang dititipi barang, maka para ulama sepakat orang tadi harus ganti barangnya. Kalau rusak harus diganti dengan barang yang serupa dengannya. Kalau hilang sama juga, ganti dengan barang yang serupa dengannya atau dengan uang, harta yang senilai dengannya. Misalkan hilangnya, misalkan apa? Mobil, berarti ganti dengan mobil yang serupa dengannya atau senilai dengan mobil, uang senilai mobil tersebut. Misalkan mobil yang hilang, misalkan harganya 100 juta, berarti ganti dengan uang 100 juta. Ini kalau hilangnya karena kelalaian orang yang meminjam atau orang yang dititipi atau orang yang menyewa. Rusak dan hilangnya karena kelalaian. Kelalaian itu artinya apa? Mungkin naruhnya sembarangan, tidak dimasukkan ke dalam garasi misalkan, atau misalkan naruhnya tanpa dikunci misalkan barangnya, atau inilah nggak hati-hati lah, sembarangan. Ini kan lalai kan. Maka kalau barang-barang seperti ini, barang yang disewakan, barang yang dititipi, barang yang dipinjam hilang karena semua itu, maka orang yang dititipi, orang yang dipinjamkan, dipinjami, dan orang yang menyewa wajib ganti. Sepakat para ulama, nggak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jelas Bapak ya. Jadi kalau misalkan hilang kerusakannya karena kelalaian, sepakat harus diganti. Nah, yang permasalahan berikutnya itu kalau karena kelalaian. Tapi kalau kehilangan dan kerusakannya tanpa unsur kelalaian, artinya sudah dijaga baik-baik, dimasukkan ke dalam tempatnya, sudah dikunci, diletakkan di tempat yang aman, ternyata benar-benar hilang juga ternyata, diambil juga sama orang, atau rusak kena apa, misalkan kena angin kah, kena apa gitu, kena banjir misalkan tanpa diduga. Maka kalau bukan karena unsur kelalaian, maka dibedakan antara penyewaan dan penitipan serta peminjaman. Kalau yang rusak tanpa unsur kelalaian ini terkait dengan penyewaan dan penitipan, maka itu juga tidak wajib ganti. Tidak wajib ganti berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya apa? Kalau misalkan saya dapat titipan barang, misalkan apalah, mungkin tas, laptop atau apapun,
Saya sudah jaga di tempatnya, di lemari udah saya kunci, rumah udah saya kunci. Ternyata di luar dugaan, ketika saya keluar sebentar kemana, maling masuk, diambil laptop itu. Ini kan titipan kan, tanpa unsur kelalaian kan. Maka apakah harus ganti? Tidak harus ganti. Sepakat para ulama. Ini kalau titipan. Begitu juga penyewaan. Saya menyewa misalkan apalah mobil. Mobilnya yang saya sewa ini saya masukkan dalam garasi, saya kunci, kuncinya bahkan double, misalnya gemboknya ada berapa, udah sewa apa istilahnya dibikin apa benar-benar ketat penjaganya. Saya pergi sebentar atau pergi tidak berapa lama, ada orang masuk bongkar lalu keluar, wajib ganti? Tidak. Sepakat para ulama. Kalau misalkan hilangnya barang yang disewa tanpa unsur kelalaian, maka sepakat para ulama tidak wajib ganti. Ini terkait barang titipan dan barang sewa yang hilang tanpa unsur kelalaian. Tinggal tersisa pinjam. Bagaimana kalau kita meminjam barang lalu barangnya hilang tanpa unsur kelalaian kita? Kita minjam suatu barang, mobil contohnya, kita taruh di mobil kita, apa di garasi kita kunci, kita gembok, kita pasang CCTV, ternyata diambil juga, hilang. Saya minjem mobil ini hilang, apakah saya harus ganti? Nah, ini ada 3 pendapat Bapak ya. Kalau tanpa unsur kelalaian ya, ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan harus ganti, ada yang berpendapat tidak harus ganti, dan ada yang berpendapat ganti kalau memang si pemilik barang mensyaratkan demikian. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyatakan ini. Yang ketiga, kalau memang si pemilik barangnya dari awal dan mensyaratkan, nanti kalau hilang harus ganti ya. Kalau ada syarat seperti ini berarti harus ganti, walaupun tanpa unsur kelalaian hilangnya. Tapi kalau misalnya tidak ada syarat demikian, maka tidak harus ganti. Ini 3 pendapat Bapak. Wajib ganti, tidak wajib ganti, ganti kalau disyaratkan oleh orang yang punya barang. Nah, dari 3 pendapat ini, saya lebih condong ke pendapat pertama. Wajib ganti, walaupun hilangnya tanpa unsur kelalaian dari kita. Kenapa wajib ganti? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sunan Tirmidzi pernah berkata, al-ariyatu mu'adda, barang pinjaman itu harus ditunaikan, harus dikembalikan. Dan ini umum, baik barang pinjaman tersebut hilang karena kelalaian kita maupun tanpa unsur kelalaian, umum, jadi harus diganti. Kalau memang hilang, ganti, dikembalikan. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW ketika itu berkata kepada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ketika itu belum masuk Islam. Jadi Nabi SAW meminjam baju besinya. Pinjam, dalam keadaan Sofwan bin Umayyah masih belum masuk Islam. Berarti masih kafir, masih musyrik dia, belum masuk Islam. Ini ketika hari Hunain, perang Hunain Bapak ya. Rasulullah SAW minjam baju besinya, lalu Sofwan pun bertanya, al-ghasban ya Muhammad, apakah ini diambil dengan gosok Muhammad? Diambil dengan paksa dan tidak akan digantikan? Jelas Bapak ya, artinya kan karena dia kafir, jadi Sofwan bin Umayyah mengira Nabi ini ngambil barang ini udah gak akan digantikan, diambil gitu aja. Jelas Bapak ya. Namun kata Rasulullah, lah, tidak. Enggak, kata Rasulullah justru ini madmunah. Jadi kata Rasulullah ini akan diganti. Jadi ini pinjaman yang akan diganti, dijamin akan diganti. Artinya gini, akan dijamin akan dikembalikan, atau kalau hilang akan diganti. Nah, ini menunjukkan barang pinjaman kalau hilang, baik karena unsur kelalaian maupun tanpa unsur kelalaian, harus diganti, harus dikembalikan. Kalau tidak ada, harus diganti dengan yang serupa dengannya. Jelas Bapak ya. Dan ini pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas dan pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama lainnya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya, masalah barang titipan, sewa,
sewa, kita ulang deh, titipan, sewa, dan pinjaman. 3 barang ini kalau misalkan hilang karena unsur kelalaian, maka apa? Sepakat para ulama harus ganti. Kalau unsurnya kelalaian, naruhnya sembarangan dan semacamnya, ini harus diganti, sepakat karena kelalaian. Tapi kalau 3 barang ini hilangnya tanpa unsur kelalaian, maka yang wajib ganti hanya barang pinjaman. Pinjaman, kalau minjam lalu udah dijaga baik-baik tetap hilang, maka harus diganti. Pinjaman. Adapun sewaan dan titipan, kalau memang hilangnya tanpa unsur kelalaian, maka tidak wajib diganti menurut kesepakatan para ulama. Lah Bapak ya. Kalau pinjaman tadi ada 3 pendapat. Ganti, tidak ganti, dan ganti kalau ada syarat dari apa? Pemilik barang. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan harus ganti kalau pinjaman. Jelas ya? Mudah-mudahan dengan ini enggak kadang campur-campur gitu. Karena permasalahan fikih, karena saking banyaknya kita campur ini. Yang beda pendapat yang mana? Masalah ini atau masalah ini gitu. Yang kesepakatan para ulama masalah ini atau ini. Tapi insya Allah dengan ulang-ulang kita tidak lupa. Intinya Bapak, ilmu itu harus sering diulang, nggak cukup sekali, berkali-kali, ya, berulang-ulang kali sampai istilahnya benar-benar melekat di kepala kita, sampai seakan-akan seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Bisa? Bisa kalau kita sering ulang ya. Tapi kalau cuma sekali 2 kali hilang, saya yakin ya. Tapi dengan ulang-ulang inilah kita ilmu akan kokoh di kepala kita ya. Nah itu tentang masalah barang titipan, barang pinjaman, barang sewaan. So jelas ya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan terakhir perkataan penulis wala yajuzu man'ul ma'un kadal wal qidr wa itraqil fahl wa halbil mawashi liman yahtaju dzalik wal hamli 'alaiha fi sabilillah. Tidak boleh menahan al-ma'un seperti ember, panci, atau meminjamkan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan betina, atau memerah susu dari hewan bagi yang membutuhkan itu, dan mengangkut, nah itu yang enak gitu, mengangkut seseorang di atas hewan tunggangan di jalan Allah. Nah ini ada pembahasan yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Pembahasannya judulnya tidak boleh menahan al-ma'un, dan al-ma'un sudah kita bahas. Ada 2 tafsir di antara para ulama. Pertama menyatakan apa al-ma'un itu? Barang-barang yang remeh, yang dianggap kecil, artinya tidak sulit untuk dipinjamkan dan diberikan. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua menyatakan al-ma'un itu adalah zakat, zakat yang wajib tentu ya. Wa yamna'unal ma'un, kan Allah sebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Celakalah orang-orang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yaitu mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Lalu kedua, orang yang riya ketika salat, ketika ibadah. Lalu terakhir, wa yamna'unal ma'un, menahan al-ma'un. Al-ma'un itu tadi ada 2 tafsir. Ada yang menyatakan maksudnya menahan barang-barang remeh yang bisa diberikan dan pinjamkan, dan bisa maknanya menahan zakat. Allahu a'lam maknanya. Kalau saya lihat para mufassir, mereka dalam hal ini ada kelapangan. Bisa maknanya zakat, bisa maknanya itu. Artinya bahwa kalaupun maknanya barang-barang remeh, ini pun tidak keliru juga. Karena apa? Kalau seseorang meminjamkan barang yang kecil saja tidak mau, apalagi barang yang besar, itu menunjukkan orangnya pelit ya, bin bakhil, bin medit. Ya, jadi maknanya bisa begini dan begitu. Kalau Syekh As-Sa'di, beliau saya baca, beliau sepertinya menguatkan pendapat yang menyatakan al-ma'un itu barang-barang yang dianggap kecil atau remeh atau mudah diberikan atau dipinjamkan. Nah itu Bapak ya, itu ada 2 penafsiran. Nah kita baca contoh al-ma'un itu seperti apa. Makanya kalau kita lihat terjemahan wa yamna'un al-ma'un artinya apa?
enggan memberikan bantuan kalau nggak salah ya. Bantuan ini kan umum berarti kan? Apa? Barang berguna. Oh gitu. Bukan enggan memberikan bantuan. Enggak, maksudnya terjemahan di Al-Quran itu yang depak gitu. Barang berguna. Oh, barang berguna. Oh iya, sama aja ya berarti ya, kurang lebih. Tapi kalau barang berguna ini umum ya, bisa yang kecil maupun besar. Ya kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu, ada dua penafsiran. Ada yang menyatakan barang yang kecil dianggap remeh, dan ada yang menafsirkan maksudnya zakat, tidak mau bayar zakat. Nah sekarang kalau Imam Asy-Syaukani, beliau kalau kita lihat dari poin yang disebutkan beliau menguatkan pendapat yang menyatakan al-ma'un itu adalah barang-barang yang dianggap ringan untuk diberikan atau dipinjamkan. Buktinya apa? Kita baca sini. Beliau menyebutkan contoh al-ma'un kadalwi, seperti ember. Ini kan barang yang kecil kan, tidak berat untuk dipinjamkan kan. Wal qidr, panci ya. Wa itrafil fahl, meminjamkan hewan pejantan. Untuk apa? Untuk dikawinkan dengan hewan betina. Wal halbil mawashi liman yahtaju dzalik, dan memerah hewan bagi yang membutuhkan. Memerah apa maksudnya? Susunya ya, bagi yang membutuhkan. Lalu wal hamli 'alaiha fi sabilillah, dan mengangkut seseorang di atas hewan di jalan Allah. Nah, ini semua dianggap al-ma'un. Siapa yang tidak mau meminjamkan semua itu, maka dia terancam apa? Wail. Apa wail? Celaka atau lembah di neraka ya. Kita baca syarah dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu ad-dalwi wa la yajuz. Oh, maaf. Al-ma'un itu ember dan panci ya. Adapun meminjamkan hewan pejantan, memerah susu, lalu mengangkut seorang di jalan Allah, ini temanya beda. Tapi itu juga tidak boleh ditahan, harus diberikan ya. Ya, jadi al-ma'un itu pembahasannya barang Bapak ya. Barang seperti apa? Ember, panci atau apa contohnya? Selain barang, ember, panci, apa lagi yang kira-kira remeh? Mungkin palu ya kan, kapak, apalagi api, air, dan semacamnya. Nah itu termasuk al-ma'un, dan itu tidak boleh ditahan, harus diberikan ya. Lalu berikutnya nggak boleh itu yang disebutkan oleh Mas Syaukani, yaitu tadi tidak boleh melarang orang untuk meminjam apa tadi? Hewan pejantan untuk kawin dengan hewan betina. Lalu tidak boleh melarang orang untuk memerah susu hewan bagi yang membutuhkan, dan tidak boleh melarang seseorang untuk diangkut di atas hewan di jalan Allah. Ya, apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan sini, wa amma qawluhu la yajuzu man'u itrafil fahl wa halbil mawashi wal hamli 'alaiha fi sabilillah falima akhrajahu Muslim rahimahullah wa ghairuhu min hadithi Jabirin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun tidak boleh menahan hewan pejantan, melarang hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina, dan tidak boleh melarang seseorang untuk memerah susu hewan, dan tidak boleh melarang seorang diangkut di atas hewan di jalan Allah. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dan selainnya dari hadis Jabir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa u'ida laha yaumal qiyamati biqarin qarqaratin taqa'u dhatu bilafi wa yablifuha
wa tantahu dzatal qarni bi qarniha bi ghalfiha wa tantahu dzatul qarni bi qarniha. Hadisnya yang melarang menahan semua tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing tidak menunaikan haknya. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi, kambing lalu tidak menunaikan haknya, yaitu tidak menunaikan zakatnya diantaranya, kecuali akan disediakan untuknya dataran yang terbentang, akan disediakan untuknya dataran tanah yang terbentang, lalu ia akan diinjak oleh hewan yang memiliki kuku dengan kukunya, dan akan ditanduk oleh hewan yang memiliki tanduk dengan tanduknya. Nah, ini Nabi SAW berkata tidak ada seorang pun yang memiliki unta, sapi, lalu kambing kemudian tidak menaikkan haknya, kecuali apa akibatnya? Nanti akan disediakan untuknya tanah datar. Dia akan ditempatkan tanah datar tersebut, lalu dia diinjak oleh hewan yang memiliki kuku, diinjaknya dengan kukunya, dan dia akan ditanduk oleh hewan yang memiliki tanduk dengan tanduknya. Jelas maksudnya? Nanti hewan-hewan itu akan menginjak dia, itu ditanduk pula. Jelas apa ya? Ini orang yang tidak menunaikan hak apa? Unta, sapi, dan kambing ya. Siapapun yang tidak menunaikan hak sapi, unta, sapi, dan kambing, maka itulah akibatnya. Dia akan ditanduk, diinjak oleh hewan-hewan tersebut. Lalu di sini kata Jabir, "Qulna," kami pun berkata, "Ya Rasulullah, wa ma haqquha?" Wahai Rasulullah, apa hak hewan-hewan tadi? Hewan apa aja tadi? Unta, kambing, sapi, dan kambing. Kenapa tidak disebutkan kuda? Kenapa kira-kira? Karena kalau kuda kan nggak ada zakatnya kan, dan yang lainnya. Jadi apa haknya wahai Rasulullah? Hak dari sapi, unta, dan kambing tersebut, hak yang harus dikeluarkan terkait dengan unta, sapi, dan kambing tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, "Itrahu fahliha wa ya'aradu dalwiha wa min hatiha wa halbiha 'alal ma' wa hamlin 'alaiha fi sabilillah." Haknya yaitu untuk dipinjamkan hewan jantannya kepada hewan betina, dipinjamkan untuk membuahi, dan meminjamkan embernya, dan juga membiarkan memerahnya, dan juga mengangkutnya di atasnya di jalan Allah. Nah, ini Bapak, haknya, hak dari unta, sapi, dan kambing yang harus tunaikan, yaitu pertama mengizinkan atau mengambil hewan jantan untuk dikawinkan dengan hewan betina ya. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, "Wal muradu bi itrafi fahliha 'ariyatuhu liman yahtaju an yadruqa bihi masyiyatah." Jadi tadi diantara hak yang harus tunaikan yaitu mengawinkan atau meminjamkan hewan jantan untuk dikawinkan dengan betina. Ini kata Imam Asy-Syaukani bagi yang membutuhkannya. Ya, membutuhkannya untuk apa maksudnya? Ya, dia misalkan punya betina, dia ingin punya anak kan, berarti harus cari apa? Jantan kan? Gak mungkin betina bisa lahir sendiri kan? Atau ada jantan dikawinkan lalu bunting lalu lahir kan? Nah, yang seperti ini boleh bagi yang membutuhkan. Nah, artinya yang namanya kebutuhan itu tidak terus menerus. Makanya di antara kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Darurat itu diukur sesuai dengan proporsinya. Ukuran artinya namanya darurat tidak terus menerus. Begitu juga kebutuhan tidak terus menerus. Jadi nggak bisa sebagian orang misalkan setelah mendengar hadis ini, tuh di antara hak pemilik unta atau pemilik kambing, sapi meminjamkan hewan jantannya untuk dikawinkan. Ya udah saya pinjam lah. Nggak dibalikan selama setahun.
Nah, kenapa kamu mengatakan saya butuh? Nah, salah ini ya. Yang namanya butuh itu tidak terus menerus, ada ininya ukurannya. Ya, artinya kalau misalnya butuh sekali, misalkan dia minjam hewan jantan, dikawinkan dengan betina milik dia, lalu udah nampak bunting, balikan. Gak boleh terus saja, ya. Apa ya? Gak boleh seperti itu. Lalu berikutnya, tadi Nabi SAW menyebutkan wamin hatuha, dan juga di antara hak yang harus dikeluarkan terkait dengan unta, sapi dan kambing, yaitu memberinya susu. Maksudnya apa? Maksudnya an yu'tiyal muhtaj liyantafi'a bihalbiha thumma yaruddaha, memerahnya. Maksudnya apa? Memberikan kepada orang yang butuh untuk mengambil manfaat dari susunya, lalu dikembalikan lagi. Ya, artinya di antara hak terkait dengan unta, sapi, kambing, yaitu memberikan kepada orang lain hewan tersebut untuk diperah susunya. Kalau yang butuh itu artinya apa? Ya mungkin dia butuh untuk minum susu, mungkin dia kelaparan, berikan. Ya. Jangan ditahan, Bapak ya. Kalau tahan itu termasuk perkara yang terlarang, karena Nabi sudah melarang perbuatan demikian dan terancam tadi. Nanti untanya, sapinya atau kambingnya akan menginjak dirinya, lalu ditanduk. Nah itu Bapak ya, itu bagi yang membutuhkan. Artinya dari sini kita bisa menjawab pertanyaan Pak Usman ya. Kalau misalkan gimana ini orang ini mau dijual susunya, ya nggak bisa. Butuh ini hanya untuk minum aja, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau perjualbelikan, nah ini lain lagi Bapak ya. Nah itu Bapak. Lalu berikutnya, yang terakhir ya kata Imam Asy-Syaukani di sini, dalam hadits wahamlun 'alaiha fi sabilillah, termasuk hak terkait dengan unta, sapi dan kambing yang harus tunaikan, yaitu mengangkut seorang di atasnya di jalan Allah. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Syaukani, wa ammal hamlu 'alaiha fi sabilillah fa idza talaba dzalika man la masyata lahu min sahibil mawashi allati fiha ziyadatun 'ala hajati. Adapun maksud mengangkut seseorang di atas hewan di jalan Allah, yaitu kalau ada orang yang tidak punya hewan, dia meminta tunggangan kepada orang yang memiliki hewan, yang mana pemilik hewan ini tidak membutuhkan atau dia punya lebih. Ya misalkan kasusnya apa? Ini ada sapi, kambing atau unta yang paling jelas unta ya. Kalau sapi nggak dipakai ini ya. Misalkan seorang punya 2 unta nih, lalu ada orang yang membutuhkan, dia mungkin karena keletihan butuh berjalan dengan apa? Butuh naik unta, kalau berjalan dia akan menyulitkan. Maka orang seperti hendaknya si pemilik unta yang punya 2 unta ini, hendaknya orang ini diizinkan apa? Naik ke untanya, jangan dilarang. Jelas apa ya? Dan di sini Nabi SAW menyebutkan fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, kalau memang di jalan Allah artinya apa? Terkait dengan apa berarti? Jihad dan segala sesuatu yang menegakkan hukum Allah. Ya, segala sesuatu yang bisa menegakkan hukum Allah. Misalkan apa? Selain jihad apa? Dakwah dan semacamnya. Walaupun Imam Asy-Syaukani beliau tidak mengaitkan dengan masalah jihad atau dakwah. Beliau umum aja bagi yang butuh. Artinya walaupun nggak ada kaitannya dengan jihad, dengan dakwah, itu diperintahkan untuk diangkut di hewan tunggangan kita. Allahu a'lam ya. Kalau kita ngelihat lafal hadisnya fi sabilillah, di sini ada takhir, ada pembatasan. Maka kita ambil lahiriah hadis fisabilillah. Kalau orang yang misalkan nggak ada kaitan fisabilillah, yang niatkan fisabilillah. Lalu apa ya? Misalnya gitu, oh ini orang ini mau naik ini, udah saya niatkan supaya orang ini dapat hidayah. Itu aja. Sehingga dengan itu kita sikap kita sesuai dengan lahiriah hadis. Ya.
Untanya dikandangin aja. Yang ini kan kalau saya buat unta kosong, saya ada saya perlu yang di rumah di kandang lagi. Ya nggak apa-apa di ini kan, nggak masalah. Kalau memang dia ini bisa, nggak menyulitkan, maksudnya nggak menyulitkan kan, nggak perlu ambil jauh kan. Saya pernah dua ini kan, Untanya berat. Saya pernah dua, saya sendiri, kalau kali ini Oh maksudnya saya harus ngambil lagi ke rumah gitu, repot gitu ya. kita pernah dua nyawa ada makanannya apa gitu. Menanggung. Oh ya, ya itulah berpahala insya Allah. Yang penting kan niatnya fisabilillah, nggak masalah. Artinya kita juga jangan pelit. Kalau memang kita ini kan mau cari pahala, pengangkat fisabilillah. Orang mau jihad, mau ini kalau butuh, ya ini kalau butuh. Tapi kalau dia nggak butuh, dia bisa jalan-jalan aja. Nggak perlu, nggak ada kewajiban itu. Iya, yang butuh itu Bapak ya misalkan kasusnya, misalkan seorang punya sakit, mungkin pincang, karena misalkan terluka, kan butuh naik kendaraan. Kalau jalan kaki, habis darahnya mati nanti. Nanti kita terkena ancaman hadis tadi. Tapi kalau misalkan dia terluka, ya lalu dia butuh naik-naikkan aja, nggak masalah, dapat pahala kita. Jelas Bapak ya? Makanya dalam hadis, jangankan begitu. Kitanya tidak ikut berperang, tapi kita sediakan kamu perang pakai unta saya, dapat pahala. Iya, dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW sabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang memberikan perbekalan bagi orang yang berperang, maka sungguh dia telah berperang. Menyiapkan perbekalan apa? Mungkin makanan atau kendaraan. Nah, orang seperti ini akan dianggap berperang juga. Artinya dapat pahala seperti orang berperang ini. Jelas apa ya? Lalu kata Nabi, dan siapa yang mengurus keluarganya yang ditinggal, itu juga dianggap berperang. Jadi orang berjihad itu kan tinggalkan keluarga. Oh saya nggak ikut perang, tapi saya bantu keluarganya ngasih nafkah. Ini kita dapat pahala perang. Jelas apa ya? Jadi siapapun yang membantu seseorang untuk melakukan kebaikan, maka kita dapat pahala dari kebaikan yang ia lakukan, apapun itu. Termasuk dalam salah dakwah Bapak ya. Hendaknya kita semangat untuk menyebarkan dakwah ini ya. Dan namanya dakwah itu butuh fulus, terus terang. Ya butuh fulus. Kita artinya dakwah itu kan kita dari berbagai sisi. Dari sisi ini offline plus online. Dakwah online sekarang harus ini juga kita jangkau Bapak ya. Berapa banyak orang tersentuh dengan dakwah sunnah lewat mungkin Instagram kah, Facebook kah, Twitter kah. Dan untuk menyebarkan ini butuh dana ya, maka kita harus pikirkan itu ya. Dakwah sekarang itu zaman medsos. Orang menyebarkan kemaksiatan terang-terangan lewat medsos. Nah kita menampakkan sunnah juga harus terang-terangan di medsos ya. Ya saya mungkin Bapak masih ingat kisah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili lagi jalan ke Masjid Nabawi. Lalu dihadang oleh seorang, ya Syekh, anta Sulaiman, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Anda Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili? Kata Syekh, iya ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Wah, Masya Allah, setelah itu dipeluk. Wah, terus kenapa ada apa ini? Artinya orang itu cerita, ya Syekh, demi Allah, saya dulu benar-benar nggak ngerti Islam. Saya, keluarga saya benar-benar Islam cuma sekedar di KTP-nya aja, tapi nggak pernah mau praktekkan Islam sama sekali. Sampai akhirnya suatu hari saya dapat potongan video, yaitu video Anda katanya. Pas saya ngeliat video Anda, saya merasa heran. Ini kok yang ceramah beda dengan orang lain, dengan ulama-ulama di daerahnya. Ini bukan orang Arab Saudi ya, kayak kalau Arab Saudi jelas. Ini bukan orang Arab Saudi. Tapi dia dapat hidayah lewat itu. Jadi dia dapat potongan ceramah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Udah, ini orangnya beda nih ceramahnya. Biasanya dia cerita ke Syekh nih, kalau saya melihat para penceramah ulama di kampung dia, di negeri dia, kalau ceramah tuh bukannya serius terus, nggak pernah tersenyum, pesannya sangar gitu. Tapi saya ngeliat video Anda kok ceramah sebentar senyum. Ini beda katanya. Maka saya pun dengar, akhirnya
bergembira loh Syekh, ana wa zaujati wa usrati asbahna salafiyin. Saya, istri saya, keluarga saya, kami semua salafi. Artinya kami semua mendapat hidayah, mengenal manhaj salaf, mengenal dakwah sunnah. Lalu apa itu? Potongan video, apa ya? Maka jangan remehkan itu ya. Bisa jadi satu video menyentuh hati seorang yang tidak kita jangkau. Ini terkait ini juga Bapak, masalah ini juga. Jangan kita remehkan menyebarkan ilmu walaupun kepada satu orang. Saya dapat faidah tadi siang dari seorang syekh di Saudi, dokter siapa itu, Fahd apa itu ya. Jadi beliau memberikan nasihat, hendaknya orang yang dakwah itu jangan memperhatikan jumlah orang. Artinya semangat menyebarkan ilmu walaupun orangnya 1, 2, 3. Kenapa? Syekh menyebutkan contoh kisah anak yang kisah anak tukang sihir. Anak tukang sihir yang dibunuh oleh raja sehingga satu kampung masuk Islam. Ingat kan? Nah, ini kan kisah Gulam. Gulam itu anak yang akhirnya dia masuk Islam, satu kampung lewat dia. Ceritanya bagaimana? Jadi anak ini, jadi ketika itu raja itu kafir, penyembah berhala. Para pendamping raja ini tukang sihir, tukang sihir nih. Nah, ketika itu tukang sihir raja ini sudah merasa ajalnya dekat, maka dia pun bilang kepada raja, tolonglah carikan pengganti saya, karena saya mau mati ini. Jadi dia mencari pewaris kemusyrikan, pewaris sihir. Tolong cari orang yang bisa saya ajari sihir. Akhirnya dicari-cari oleh raja, oh ada anak kecil ini. Si anak ini kelihatan masih muda, umurnya sekitar 10 tahun. Nah, setelah anak ini kelihatan punya kecerdasan untuk menangkap ilmu, ditunjuk kepada kamu nanti belajar sihir kepada tukang sihir yang senior yang mau meninggal ini. Tapi Allah menghendaki kebaikan untuk anak remaja ini. Masih 10 tahun kan? Bulan 10, 11, 12. Nah, si anak ini ketika mau pergi ke tukang sihir, dia melewati sebuah bangunan milik rahib. Rahib itu ahli ibadah. Dia bukan orang berilmu. Dia ahli ibadah tapi mempunyai semangat untuk menyebarkan ilmu. Dia nggak aspun Bapak. Artinya nggak asal bunyi. Memang dia punya ilmu sampaikan. Dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Jelas Bapak ya? Bukan nggak tahu apa-apa tiba-tiba berdiri, ceramah, nggak seperti itu. Dia mengetahui, dia punya ilmu, lalu yang dia sampaikan apa yang dia ketahui. Nah, rahib ini, si anak ini mampir ke rahib, lalu mendengar nasihat rahib. Ahli pada ini, lalu dia pun tersentuh. Akhirnya tersentuh, dia datang setelah dia belajar sama si rahib, dengar ucapannya, dia tersentuh. Akhirnya dia pun masuk Islam. Anak kecil masuk Islam. Dia akhirnya setelah datang pada rahib, tadinya tujuannya kemana? Tukang sihir kan? Dia datang ke sini. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Alasannya begini. Sampai akhirnya karena sering terlambat dipukul lah dia. Si anak ini sama si tukang sihir. Sampai akhirnya ceritanya panjang Bapak ya. Puncaknya pokoknya setelah si rahib ini ngajari si anak, akhirnya si anak ini Allah berikan karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Nah, apa artinya? Dia setelah belajar kepada rahib, dia mengobati orang-orang, lalu orang yang berobat kepada dia sembuh. Banyak yang sembuh, akhirnya mulai sedikit demi sedikit orang masuk Islam. Nah, berita ini terdengar oleh pendamping raja yang ketika itu buta. Pendamping raja dengar katanya ada orang anak yang katanya anak ajaib yang bisa menyembuhkan orang. Akhirnya dia datang kepada si anak kecil ini pendamping raja. Kamu akan saya berikan harta begini-begini kalau engkau bisa menyembuhkanku. Maka apa jawaban si anak ini? Inilah asy'ahadan. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi'ullah. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan, itu Bapak ya. Kesembuhan di tangan Allah. Jadi nggak boleh kita menyatakan saya bisa menyembuhkan. Nggak boleh. Allah bisa menyembuhkan. Tapi kalau saya bisa mengobatimu, bisa tidak? Nggak masalah. Mengobati kan bisa jadi sembuh, bisa jadi ya. Tapi kalau menyembuhkan Allah.
Nah akhirnya kata si Gulam ini, si anak remaja ini berkata kepada pendamping raja, ya kalau saya nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dan masuk Islam, doalah si anak remaja ini, Allah kabulkan doanya, dia bisa melihat lagi. Sampai akhirnya setelah sembuh, si pendamping raja ini kembali ke raja. Rajanya kaget, loh, kamu udah bisa lihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Katanya, Allah. Terus kata si raja, apakah ada Tuhan selain aku? Oh iya, Tuhanmu adalah Allah. Wah, raja pun langsung sehat dia. Si pendampingnya loh, orang selalu memberikan kalau konsultasi diberikan arahan. Tapi sekarang dia marah, disiksa sampai ditanya, siapa yang mengajari kamu begini? Akhirnya disebut si anak kecil. Si anak kecil ini disiksa terus, ditanya, siapa yang ngajari kamu ini? Si rahib. 3 orang terseret nih. Akhirnya satu persatu si rahib, si ini, tinggal si anak ini. Raja nyuruh ini, bawa dia ke puncak gunung. Setelah itu sudah nyampe puncak gunung, lemparkan dia. Ini raja berkata kepada siapa? Bawahannya, dibawalah. Nah sampai di atas, si anak ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku, cukupilah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau suka. Artinya lindungilah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau suka. Akhirnya goyanglah bukit ini, berjatuhanlah orang-orang yang mengawal si ini. Balik lagi si remaja ini ke raja. Raja kaget tuh, kok bukannya mati malah para pengawal yang mati, dianya malah hidup. Nyuruh lagi untuk kemana kira-kira? Ke laut. Bawa dia ke laut, sampai tengah laut suruh dia murtad. Kalau enggak, lemparkan dia. Sampai akhirnya orang ini dibawa, anak ini dibawa sama pengawalnya, para tentara. Udah nyampe tengah laut, dipaksa murtad. Nggak mau, tapi dia udah doa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau suka. Akhirnya apa? Hafalnya apa? Fakor itu semuanya tenggelam kecuali remaja ini. Remaja ini datang lagi ke hadapan raja. Raja pun bingung, gimana ini? Maka ketika itulah si remaja ini berkata kepada si raja, kamu nggak bisa membunuhku sampai engkau mengumpulkan rakyatmu di sebuah tanah lapang yang luas. Kamu nggak bisa membunuhku sampai engkau mengumpulkan semua rakyatmu di tanah lapang yang luas. Lalu ikatlah aku di sebuah kayu. Kemudian ambillah panahku dari tempat panahnya. Kemudian ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Lalu lepaslah, niscaya engkau akan membunuhku. Akhirnya Bapak, raja ternyata nuruti kemauan si anak itu. Dikumpulkanlah rakyatnya satu lapangan. Lalu si anak itu diikat kayu, lalu diambillah anak panah milik si anak itu. Lalu si raja tadi disuruh mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Dilepaskan itu. Lalu si anak meletakkan ini. Nah, setelah anak ini mati, apa yang terjadi? Semua orang yang di lapang itu berkata, amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Allah Tuhannya. Ternyata mereka semua masuk lewat satu anak Bapak. Nah, artinya kata Syekh tadi siang yang saya dengar, jangan meremehkan nasihat kita. Bisa jadi kita memberikan nasihat kepada satu orang, lalu satu orang ini menjadi sebab masuk Islam satu kampung. Seperti si rahib tadi, bayangkan Bapak ya. Satu orang kan rahib kan? Dia memberikan nasihat kepada siapa? Si anak. Dan anak kecil ini menjadi sebab masuk Islamnya orang satu kampung, bayangkan. Banyak apa sedikit? Nah, maka Bapak semangatlah dalam menebarkan ilmu walaupun pada 1-2 orang ya. Ya mungkin cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke bab baru, kita berwas.
kitabul wasf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.